Holy Ghost, Arcane. Sedikit orang yang menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Dodi Haribowo di podcast Kerikil Dalam Sepatu. Kali ini kita akan berbincang santai Kerikil Dalam Sepatu bersama Bro BM aja ya, biasa dipanggil BM ya, dan Bro Joni. Kali ini kita akan sedikit menjelajah terkait dengan Indonesia bidang hukum, yang mana kita semua pahami bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya, itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa segala hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun rakyatnya, harus berdasarkan dan oleh hukum. Semua dilakukan sesuai dengan konstitusi yang ada. Nah, di dalam prakteknya kita semua bisa melihat bahwa banyak sekali hukum ini yang secara dasolen seharusnya dia berpihak sebagai panglima dalam sebuah negara, namun nyatanya kita menyaksikan bahwa hukum di Indonesia ini banyak dipolitisir. Artinya banyak orang, banyak elit, banyak pihak yang menggunakan hukum ini tidak seperti panglima yang seharusnya. Nah, melihat hal ini gimana menurut Bro Joni dan Bro BM nih? Ya, saya di bincang santai kali ini saya buka dengan apa yang disampaikan oleh sarjana hukum Eropa, Jeremy Bentham. Yang pasti seluruh mahasiswa hukum itu sudah mengenal dan tidak asing namanya. Jadi menurut Jeremy Bentham itu bahwa hukum itu bertujuan untuk kemanfaatan sosial, utilitarianism. Dia harus, hukum itu bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi orang banyak. Dan apakah ini masih related dengan kondisi negara kita? Karena kalau hukum itu bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang besar, ya, great happiness untuk orang banyak, apakah saat ini hukum itu bertujuan untuk dibuat kemanfaatan untuk segelintir orang? Ya. Karena kalau tidak salah itu menurut Robert Kiyosaki, ya, dia pernah mengatakan bahwa undang-undang dan hukum itu ditulis oleh orang-orang kaya yang untuk kepentingan mereka.
Nah, setelah beberapa amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan sampai saat ini, apakah negara kita itu sudah maju untuk mencapai tujuannya? Ya, apakah semakin jauh dari tujuan awal berdirinya negara ini didirikan? Makin menjauh. Jadi, saya mulai buka dengan itu. Selanjutnya mungkin bisa BEM sedikit memberikan ulasan. Apakah memang sampai saat ini apa yang disampaikan oleh Jeremy Bentham itu benar? Hukum itu dibuat untuk kemanfaatan banyak orang, atau yang sekarang ini hanya dinikmati oleh orang-orang, segelintir orang ya. Atau dengan bahasa sederhana kita menanyakan, sesungguhnya hukum itu dibuat tuh untuk siapa? Ya. Jadi gini, memang nggak bisa dihindari bahwa kehidupan bernegara, bermasyarakat ya, itu harus diatur dengan hukum. Ya, untuk adanya tertib sosial, ya, maka hukum menjadi hal yang paling instrumen yang paling pokok untuk mengatur semuanya. Itu mutlak. Hanya saja persoalannya kan kemudian bagaimana kemudian hukum itu diterapkan dan bagaimana hukum itu dibuat. Secara teks ya, secara teks atau secara teori, kita melihat begitu ideal sekali. Ya, tujuan-tujuan hukum itu begitu ideal sekali. Tapi dalam praktiknya kita bisa lihat bahwa ternyata tidak demikian. Seperti kata Robert Kiyosaki itu bahwa hukum itu dibuat ternyata kemudian dia menguntungkan orang-orang kaya, para pemilik modal. Mungkin Robert Kiyosaki melihat pada prakteknya, bukan pada teorinya. Sebenarnya di Indonesia ini saya kira masyarakat juga harus ngerti bagaimana kemudian ketentuan atau peraturan-peraturan yang dibuat itu pada akhirnya kemudian harus kemudian juga disadari oleh masyarakat. Apakah kemudian peraturan-peraturan itu dibuat berpihak pada mereka, atau paling tidak dia berpihak untuk adanya keadilan. Karena kan tujuan hukum itu kan pada akhirnya adalah keadilan ya, kira-kira gitu kan. Misalnya kita ambil contoh soal plastik ini ya, kantong plastik ya, misalnya kita kantong plastik atas nama lingkungan hidup ya, atas nama ekologi, keluar peraturan bahwa supermarket sudah tidak lagi mengeluarkan kantong plastik atas nama jaga lingkungan hidup. Sampah plastik, mengurangi sampah plastik. Betul. Tapi pada kenyataannya coba kita lihat di supermarket itu 90% isinya plastik. Dari situ aja muncul pertanyaan, aturan itu dikenakan untuk siapa? Yang jelas dikenakan pada masyarakat, konsumen. Tapi kenapa dia tidak berlaku buat pemilik supermarket, pemilik produk, ya kan, pabrikan? Ya. Artinya di dalam supermarket itu ada makanan dan minuman yang semuanya bungkusnya itu dari plastik gitu ya. Oke. Plastik. Lanjut Pak. Oke. Kalau kita mau kaji lebih jauh lagi, sebenarnya secara ekonomi aturan itu menguntungkan buat pemilik modal, ya kan? Satu, dia sudah tidak lagi perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan kantong plastik, kosnya berkurang. Yang kedua, dia menyediakan tas pengganti kantong plastik. Bayangkan kalau
sekian ratus juta konsumen yang melakukan transaksi atau belanja ke supermarket harus membeli tas itu, dan harga satu tas itu kan mungkin Ya, 2.000. mungkin tidak mengharuskan ya supermarket. betul. Bahasanya menyarankan. Nah, Oh iya, betul sekali. Itu kan bahasa, kramanisasi bahasa itu kramanisasi bahasa. Kan realitasnya gini loh, kalau kita belanja gitu kan, lebih dari 10 jenis, kan nggak mungkin kita nggak pakai kantong. Taruhlah kita bawa kantong sendiri. Itu kalau kita belanja niat dari rumah. Iya. Paling sering kan kita belanja begitu kemudian kita di perjalanan, kita ngelihat supermarket, kita ingat kebutuhan kita, kita belanja. Kita nggak nyiapin kantong. ya ini kan kenapa plastik itu dilarang? Ini kan karena ekologi ya. Dia tidak cepat terurai. Betul, Ya kan? betul. Jadi ya logikanya memang harusnya kalau plastiknya tidak disediakan, ya kantong kertasnya disediakan gitu Bang ya. Persis. Harapannya begitu ya, tapi ada satu faktanya lagi. Seharusnya juga kemudian 90% barang-barang yang ada di supermarket, konsekuensinya juga ya jangan plastik Dan dong. pasti maksimal 50% lah menggunakan. Nggak bisa. Kita harus konsisten. Kalau kita mau menghilangkan ketergantungan kita terhadap plastik karena kemudian daya urainya yang lama gitu ya, untuk menjaga lingkungan hidup, ya seharusnya kemudian industri-industri harus mulai juga berupaya untuk kemudian mengalihkan kemasannya, tidak lagi menggunakan plastik. Itu satu kasus aja, tapi satu kasus itu menyangkut orang banyak. Ya. Ada banyak kasus lain sebenarnya kan, gitu kan. Nah, jika kasus ini kemudian kita benturkan dengan statement tadi, ya, teori tadi, Robert tadi, bukan, Jeremy Bentham ya. bahwa hukum itu ya dibuat ya untuk kemanfaatan besar bagi masyarakat banyak, gitu kan. Ternyata nggak begitu pada realitasnya. Pada realitasnya Robert Kiyosaki yang benar. Ya, kalau aku nggak salah, itu yang disampaikan. Undang-undang itu ditulis oleh para pemilik modal, orang-orang kaya. Jadi kenapa harus konsumen yang wajib menggunakan kantong non plastik, sementara barang yang dibelanjakan plastik semua kemasan. Seperti iya, itu. Iya. Ya kan? Cuma buat saya yang menarik begini Pak. Kita Indonesia ini kan menganut hukum yang memang direduksi dari hukum Belanda yang berlaku ketika itu Pak. Padahal sebagai nation state, kita ini, setiap nation ini kan punya yang namanya hukum adat. Ada kebiasaan, ada adat. Karena banyak bangsa, banyak adat di Indonesia yang kemudian menjadi hukum itu. Banyak teman-teman di bidang hukum ini juga terinspirasi. Kenapa kita kok nggak menggunakan hukum adat ini yang menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia, ya kan? Kita masih mereduksi ke Belanda. Nah, ini muasal berlakunya hukum ini gimana nih ceritanya nih Bang nih? Kok tiba-tiba founding fathers kita nih memaksa kita berlakulah hukum Belanda ini gitu loh, diteruskan. Ini gimana nih? Kan gini. Ketika kemerdekaan itu diproklamirkan, ya, kita hanya baru mampu membuat undang-undang dasar, membuat dasar negara, ya. Kita belum mampu membuat undang-undang yang berlaku untuk tertib sosial. Ya, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang azas konkordasi, ya, di mana seluruh perangkat hukum masih mengacu atau menggunakan perangkat hukum Belanda.
Nah, maksudnya adalah di kemudian hari ya, negara Republik Indonesia kemudian menyusun undang-undangnya sendiri. Nah, ini pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh para insan hukum. Bang Dodi dan Bang Joni ini kan orang hukum. Itu kan bagaimana dengan kawan-kawannya? Kan seharusnya kemudian mulailah kemudian mensosialisasi atau mendesak agar hukum yang dibuat itu berdasarkan kemudian benar-benar kemudian dari buminya Indonesia, berdasarkan social value, ya, berdasarkan aturan-aturan yang sudah kemudian apa namanya dilakukan oleh tiap suku. Tapi memang susah juga. Hari ini saja nih, yang namanya masyarakat adat kita aja tidak punya perlindungan hukum. Masyarakat adat kita saja tidak punya perlindungan hukum. Iya. Iya kan? Gitu kan. Iya. Jadi banyak PR loh di sektor hukum ya sebenarnya, gitu kan. Bahwa hukum di kita itu tidak baik-baik saja. Walaupun sudah ada kemudian apa namanya KUHP baru, KUHP baru tahun 2026. Kalau kita kaji, isinya masih mengacu ke Belanda. Coba lakukan kajian-kajian akademik ya untuk meninjau undang-undang itu. Banyak hal yang menurut saya satu ya, tidak sesuai dengan social value. Yang kedua tidak logis. Bagaimana kemudian mengatur kemudian pikiran? Bagaimana membatasi pikiran? Nggak logis menurut saya. Dan itu masih ada. Ya, ada beberapa pasal dalam Oke, itu misalnya. Dan begitu banyak sekali pasal kemudian yang hari ini sebenarnya mulai kemudian ada tuntutan ke judicial review ya tentang itu, gitu kan. Jadi belum selesai. Pekerjaan besar dari hukum kita seperti itu. Makanya nggak usah kaget kalau kemudian hukum yang berlaku di Indonesia pada akhirnya penuh dengan politisasi. Iya, jadi memang kalau pemahaman saya tentang sistem hukum ini kan memang itu ada sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Eropa kontinental. Sementara kita ini kan menganut hukum Eropa. Namun kita juga pernah mencanangkan bahwa sumber hukum kita ini adalah Pancasila, sistem hukum Pancasila. Mungkin dari sistem hukum Pancasila inilah yang harusnya hari ini kita para pemerhati hukum, para pelaku hukum, ya kan, mahasiswa hukum, semua harus juga mencanangkan ya, bagaimana akhirnya kita bisa membuat sebuah kitab undang-undang, ya kan, karena kita kan kodifikasi hukum kan ya. Nah, itu yang berlandaskan etika dan adab Pancasila. Nah, ini gimana nih? Kalau saya melihat secara psikologis ketika kemerdekaan itu terjadi, kita fase 45, terus kemudian tadi Abang sampaikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 kita udah langsung memberlakukan Undang-Undang Belanda, mereduksi dari Belanda yang berlaku. Padahal itu bukan hukum yang lahir dari bumi kita. Nah, Onivanus mungkin lalai apa lupa ini, nggak mau membenahi ini, apa gimana mungkin ini? Karena kita lebih suka memakai barang impor daripada. Ntar dulu gini, saya mau jawab dulu nih pertanyaannya Bang Dodi nih, itu menarik nih, gitu kan. Jadi gini, kan kalau kita hitung ya, 45 kita proklamasi, 46 kita masih bersengketa dengan Belanda. Ya, perjanjian Linggarjati, masuk kemudian perjanjian Renville, perjanjian Rouen, sampai kemudian Desember 49
KMB. Ada yang belum selesai. Papua 62 Pepera. Ya lewat UNTEA, kemudian dibuatnya New York Agreement, maka kemudian 62 kemudian Papua dikembalikan ke Republik Indonesia menjadi negara kesatuan lah yang sekarang ini. Oke, 62. Apa yang terjadi dengan 65? Terjadinya kemudian peralihan kekuatan. Nggak sempat. Justru di era Orde Baru yang konon katanya penuh dengan stabilitas, itulah mestinya. Jadi kalau kita mau mempersoalkan kemudian bagaimana membenahi undang-undang di Republik ini, seharusnya kemudian pertanyaan kita adalah kepada era Orde Baru. Satu ya, ada soal lain masalahnya di situ juga. Kalau kita mau bicara kemudian undang-undang atau hukum berdasarkan Pancasila, siapa yang berhak menafsir Pancasila? Siapa? Sampai hari ini Pancasila itu masih tetaplah 5 sila. Oke? Karena dia begitu singkat, maka dia menjadi multitafsir. Satu-satunya cara untuk menafsir Pancasila, mau tidak mau, harus ditinjau dulu kemudian latar belakang lahirnya Pancasila. Apa sih argumentasi lahirnya sila-sila itu? Apa dasar argumentasinya? Mau nggak mau kita harus melihat perdebatan-perdebatan yang terjadi di BPUPKI. Dari mulai Mei, Juni, sampai Juli. 45 ya? Iya, 45. Itu yang harus ditinjau. Sehingga kemudian kita akan tahu kemudian apa yang menjadi argumentasi lahirnya kemudian 5 sila itu. Nah, pada argumentasi itulah kemudian kita bisa kemudian menafsir kemudian Pancasila. Soal itu, Pancasila itu menjadi begitu liar sekali untuk ditafsirkan. Perdebatannya sampai hari ini kita mesti sibuk aja mendebatkan dia sebagai ideologi. Persis. Nah, menurut saya nih, yang saya pahami dari risalah perdebatan di BPUPKI, 5 sila itu di luar ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 pasal itu bicara. Jadi negeri ini dimerdekakan untuk rakyat, bukan untuk elit. Apalagi sekarang apa disebut dengan oligarki. Oligos arcane. Sedikit orang yang menguasai. Banyak orang. Bahasa Yunani ya. Iya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, perkembangan-perkembangan ini yang harus kemudian tendensi ke arah hukum digunakan oleh segelintir orang untuk menguasai atau bahkan kemudian menindas orang banyak, itu terjadi. Dan itu PR kemudian insan hukum untuk bagaimana kemudian mengkritisi undang-undang dan pelaksanaan undang-undang, termasuk kemudian kepolisian, kejaksaan, kehakiman, itu harus dikritisi. Maka kemudian kecurigaan atau kemudian anasir perdebatan orang atau kemudian tudingan orang tentang politisasi hukum terhadap hukum itu bisa. Kan nggak ada asap tanpa api. Ya. Ya dong. Ini sangat mendasar sekali nih Bang. Ini ketika kita bicara hukum yang berlandaskan Pancasila, sementara Pancasila itu sendiri kita masih dalam perdebatan, ya kan. Sementara negara-negara di dunia sana udah bicara apa yang belum ada hari ini, ya kan. Inovasinya udah jauh ke depan. Kalau kita ini gimana ya? Kalau kita mau konstruksikan dialog kita ya, bincang-bincang kita, kalau kita mau konstruksikan, jadi kan gini loh, konstruksinya adalah bahwa tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia adalah untuk rakyat.
Oke, itu tertuang di dalam pasal 1 ya Undang-Undang 45 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Yang kedua apa namanya? Republik. Negara berbentuk negara kesatuan berbentuk republik. Republik itu juga kembali rakyat. Ya. Baru yang ketiga kemudian Indonesia adalah negara hukum. Artinya hukumnya harus berdasarkan kepentingan republik rakyat dan kedaulatan rakyat. Pertanyaannya adalah nih pertanyaannya, kalau memang demikiannya ini jelas nih amanat konstitusi. Undang-undang itu dibuat berdasarkan legalitas atau berdasarkan legitimasi. Secara legal oke. Tapi di mana asas legitimasi? Artinya pengakuan rakyat atas berlakunya undang-undang ketika kemudian undang-undang itu menindas rakyat. Banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Jadi kita nggak memberikan contoh case to case ya. Enggak. Jadi kita in general konstruksi yang kita hukum secara general aja. Ini udah kusut ini ya. Iya, konstruksi yang kita bicarakan ini sebenarnya adalah itu kan adanya kemudian sesuatu yang tidak terjelaskan antara pembuat undang-undang, social value dan kepentingan rakyat. Yang social value kepentingan rakyat itu sebenarnya gitu kan itu merupakan amanat konstitusi. Undang-Undang 45. Tapi bagaimana ceritanya undang-undangnya kontradiksi dengan kepentingan rakyat. Seperti contoh salah satu kasus itu ya tadi tuh dibuatnya kemudian soal plastik lah atas nama ekologi dan banyak lah ya banyak kita kalau persoalan juga. Kira-kira seperti itu. Nanti pertanyaan itu akan mengacu kemudian kepada pertanyaan kemudian apakah DPR RI benar-benar ya menjadi cerminan atau menjadi wujud kedaulatan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi acuannya kepada pemilu, sistem partai. Ya, kita nggak usah terlalu jauh ke sana. Okay. Itu nanti kita bahas di kesempatan yang lain ya. Nah, maksudnya begini loh, sebetulnya di setiap daerah, setiap provinsi, kita ini kan punya universitas. Ya. Kita punya fakultas hukum. Betul. Ya kan. Ini kenapa nih Menteri Pendidikan kita ini nggak ambil langkah? Coba diteliti, coba dilakukan penelitian terhadap hukum adat setempat. Ya kan gitu kan. Sehingga kita punya kristalisasi dari hukum adat itu, oh di daerah ini seperti ini, ya kan nanti tinggal di combine semuanya peraturan di Indonesia. Nah itu gimana itu Bang supaya itu bisa tercapai itu? Nah, saya nggak tahu ya. BRIN itu ya melakukan penelitian lah. Itu batasan pada bidang-bidang apa saja. Padahal ada urgensi melakukan penelitian tentang kemudian hukum. Tapi kita sepakati dulu ya bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu adalah sementara. Sementara. Ya kan menggunakan hukum Belanda ini karena ketika zaman kemerdekaan kehidupan tetap ada yang di penjara, tetap ada tindak pidana di sana, tetap ada perkara perdata di sana, macam-macam di sana. Ya. Ya kan? Sederhananya gini. Negara tetap harus berjalan. Ya, sederhananya gini lah. Ketika negara Republik Indonesia berdiri, ya, maka hukum yang berlaku untuk sementara pakai punya Belanda. Artinya top down. Kelak di kemudian hari, undang-undang itu dibuat bottom up. Karena nation state, nationnya, nilai-nilai social value-nya yang diangkat menjadi kemudian hukum. Ya, nah itu bisa kita ajukan ke BRIN, bisa kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, persoalannya gini, yang punya wewenang untuk melakukan itu adalah DPR. Sorry nih, maaf, ya, sorry to say. Menurut saya, anggota dewan tidak punya kapasitas. Sejauh ini mengecewakan. Ya akhirnya kan yang terjadi kita tahu, kita paham lah, tampil sulam aja kan.
kekosongan hukum itu diisi dengan undang-undang ini, diisi dengan ini. Ya. Tapi itu tidak mencerminkan gitu Ya. loh, Betul. tentang hadap Pancasila. Karena itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Banyak sebenarnya. Aku mau tanya dulu. Dia kepada insan-insan hukum. Kita punya dasar Pancasila. Oke? Maka perekonomian kita disusun berdasarkan Pancasila. Oke? Dan itu tertuang di dalam Undang-Undang 45. Bahwa perekonomian dilaksanakan bersama ya untuk kepentingan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Dan kira-kira gitu. Apalagi kemudian undang-undang tentang bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara, dikuasai oleh negara. Sesuai itu apa yang disampaikan Pak Jeremy Bentham. Oh iya dong. Untuk kepentingan rakyat. Iya, kan kira-kira seperti itu. Itu kan. Ini kalau kita mau ini kan. Itu kan. Nah, itu yang harusnya kemudian itu perangkat ke bawahnya itu bertentangan. Pelaksanaannya bertentangan. Ambang dikasih kemudian ke ormas, oligarki. Iya. Betul. Itu menarik, itu sebenarnya itu akan melahirkan kajian-kajian yang tersendiri itu nanti. Itu kan. Saya kira mudah-mudahan di podcast ini kita bisa bahas itu semua tuh, turunan dari itu semua tuh. Itu semua ya. Gitu loh. Yang pasti bahwa hari ini kita menyaksikan bahwa hukum tidak dibuat untuk rakyat, tidak mengedepankan. Kan itu Bang ya. Ya, nah satu lagi aku mau tanya dulu. Kalau seandainya perekonomian kita kapitalis, itu melanggar undang-undang nggak? Perlu dijawab. Nanti tulis di komen ya. Kan kita harus menjelaskan dulu gini loh. Ada dasar negara, ada pembukaan Undang-Undang 45, ada kemudian batang tubuh dari Undang-Undang 45. Oke? Ketika kita terjemahkan, lantas kemudian pada praktiknya perekonomian kita kapitalis hari ini. Kapitalis malu-malu. Oke lah, apapun lah. Kan kira-kira seperti Pseudo itu. kapitalis. Ya, pseudo kapitalis gitu kan. Atau kapitalisme ersat. Ini itu kan. Oke? Gitu kan. Nah, kira-kira ini melanggar hukum? Menurut teman-teman gimana? Melanggar hukum nggak? Iya, melanggar. Tapi ya, karena ada yang mengatakan hukum itu dibuat untuk dilanggar. Nah, kalau itu melanggar hukum, siapa yang harus digugat? Ya, kepada siapa kita menggugat? Karena ini bukan nyolong sepeda nih ya. Kalau nyolong sepeda kita ke polsek. Ini sistem perekonomian nih. Oh ya. Dan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Orang banyak dan banyak orang. Ya. Gitu kan. Itu persoalan. Nah, ini menjadi PR buat kita semua ya. Sobat Klik Dalam Sepatu. Mohon nanti kalau memang ada pendapat, ya ada komentar, silakan di kita. Kan itu yang bisa saya sampaikan kali ini Bang. Ya, harapan saya sebenarnya pada siapapun yang kemudian mengikuti diskusi ini, ya, kalau ada kasus-kasus yang menyangkut kepentingan rakyat, itu harus diangkat ke permukaan. Kesadaran masyarakat akan hukum itu penting, dan kehidupan mereka ya, yang hari ini begitu sulit, sesungguhnya itu mengandung konsekuensi bagi pemerintah ya, bagi negara, bagi siapapun kan. Hukum itu kan mengikat ya. Bisa kita ambil contoh bahwa kasus plastik itu pelanggaran, seharusnya rakyat bisa menggugat. Seharusnya rakyat bisa menggugat. Belum lagi kemudian kita bayar listrik, kasusnya beli pulsa, banyak sekali. Banyak beli token listrik, ada biaya administrasi. Itu kan semua punya dilandasi oleh hukum. Berarti punya konsekuensi hukum. Dia punya asas legalitas, tapi apakah juga dibarengi dengan legitimasi?
Itu tadi. Ketika kemudian kita melihat bahwa Jadi rakyat terima saja. Oke. Tetapi kan pelanggaran is pelanggaran, kerugian tetap kerugian. Penindasan kan tetap terjadi penindasan ekonomi. Nah, artinya bahwa Ada lagi Bang satu. apa tuh? Ada suatu tempat usaha yang kalau kita bayar pakai tunai, mereka nggak mau. Nah, padahal aturannya kan nggak begitu. Nah, ya. Tidak ada apa namanya Imani. lembaga bisnis atau kemudian tempat-tempat transaksi yang boleh menolak uang, ya itu nggak boleh kan? Iya. Undang-undang keuangan. Nah, itu. pertanyaannya kemudian ke siapa? Rakyat mau mengadu ke siapa? Iya. Polisian, kejaksaan? Karena tidak semua orang mau pakai phone atau internet kan. Nah, ya. Ada orang yang lebih suka pakai cash. Bayar. Kan kasihan waktu itu ada kasus gitu kan. Bagaimana seorang nenek-nenek begitu dia mau bayar atas apa yang sudah dia konsumsi, tiba-tiba kemudian tempat itu tidak menerima uang cash. Ya. Waduh, banyak banget Bang. Banyak sekali persoalan-persoalan di Republik ini. Iya. Yang kaitannya dengan hukum, ya kan. Nah. Namun sedikit yang perlu kita petik dari bincang santai kita malam ini adalah bahwa sudah seharusnya hukum ini dibuat untuk rakyat. Oh iya dong. Ya. Jelas. Untuk kepentingan rakyat. Jadi kedaulatan tertinggi di tangan rakyat juga harus tegakkan. Kalau kita bicara kedaulatan lagi nanti panjang lagi kan Bang. Bahwa apakah hari ini masih ada kedaulatan untuk rakyat? Ya? Judul diskusi kita, ya, hukum itu dibuat kepada siapa dan berpihak pada siapa, itu sendiri sudah merupakan bicara soal kedaulatan rakyat, mengandung makna kedaulatan rakyat. Kira-kira seperti itu. Katanya sekarang kedaulatan partai ini Bang. Udah nggak ada lagi kedaulatan rakyat. itu diskusi lain ya. Mudah-mudahan podcast ini nanti akan ngebahas itu semuanya. Oke, baik. Sobat Klik Sesuatu, kita akhiri diskusi kita malam ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Merdeka!